panjenengan semua, mobil khusus ya, alumni Pondok Pesantren Sidogiri, untuk tidak ikut campur di dalam konflik keluarga pengasuh dan keluarga dalam Pondok Pesantren Sidogiri. Karena kalau panjenengan ikut konflik di dalamnya ya, kemudian panjenengan itu lebih condong membela kepada orang-orang yang ada di barisannya Mas Bahar, Mas Dwi, dan Mas Ahmad, berarti Anda sedang melawan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, sementara ya, Mas Ahmad, Mas Dwi, dan Mas Bahar ini tidak punya data, tidak punya hujah yang argumentatif untuk melawan daripada isyhad sahadah nasab yang diperoleh oleh pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Sehingga panjenengan semua, khususnya alumni Sidogiri, lebih baik panjenengan itu menarik diri dan diam saja, tidak ikut campur di dalam kontroversi yang terjadi di dalam ranah keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Ngamuk eting tuti orang telok nih Kang. Kenapa Habib Taufik harus minta maaf datang ke beliau? Karena ternyata Habib Taufik pernah mengatakan bahwa Mbah Asrar yang merupakan terah dari Mbah Sulaiman itu sama Habib Taufik, menurut keterangannya Yai Fuad, dikatakan makamnya palsu dan tidak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Ara9 Channel. Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Saudara-saudaraku sekalian, belum lama ini, bahkan sampai hari ini, ramai beredar voice note atau suara dari Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Timur, yakni Gus Jami, yang isinya berbahasa Madura, sehingga karena bahasa Madura tidak semua teman-teman memahami. Maka itu saya mencoba menjelaskan intisari dari apa yang beliau sampaikan. Ini berkenaan dengan nasab pendiri Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur, satu pesantren sepuh atau salah satu pesantren tua, besar, dan melahirkan banyak tokoh-tokoh besar. Intinya adalah apa yang disampaikan oleh Gus Jami ini satu peristiwa yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang sekarang, yakni Kiai Haji Mas Fuad Nur Hasan. Pada suatu hari yang peristiwanya itu tidak terlalu lama dari haul Wali Songo yang digelar di Bangkalan tempo hari, Kiai Fuad Nur Hasan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri didatangi atau disowani oleh 3 keluarga besarnya. Di sini saya tidak sebut ya, atau mungkin lebih tepatnya itu masih ponakan atau ponakan sepupu dari beliau. Inti kedatangan dari 3 Gus ini, katakanlah demikian, mengharap atau menghendaki Kiai Fuad agar menurunkan papan silsilah beliau yang tersambung ke Sayyid Sulaiman, terus ke atas sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau lembaran syahadah yang terpampang di ruang tamu. Apa alasannya Gus-Gus ini meminta sang paman, katakanlah demikian, yang merupakan kiai sepuh dan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri? Karena merasa tidak enak sama Habib Taufik Asgaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah jikalau Habib Taufik sowan ke Yai Fuad. Maka mohon agar Yai Fuad menurunkan papan nama atau silsilah atau syahadah yang terpampang di ruang tamu itu. Kontan saja beliau duka, beliau marah kepada Gus-Gus ini. Sampai beliau mengatakan, kalau kalian menghendaki saya menurunkan ini, saya akan turunkan. Tapi dengan catatan, 1, Habib Taufik harus datang ke sini minta maaf. 2, buktikan isyhad atau isbat dari mereka bahwa Mbah Sulaiman ini benar-benar ba'alwi. Kurang lebih seperti itulah kalau disederhanakan. Dan kenapa Habib Taufik harus minta maaf datang ke
beliau, karena ternyata Habib Taufik pernah mengatakan bahwa Mbah Asrar yang merupakan terah dari Mbah Sulaiman atau merupakan leluhur dari Kiai-Kiai Sidogiri, itu sama Habib Taufik menurut keterangannya Yai Fuad dikatakan makamnya palsu dan tidak ada orangnya. Sampai pada batas ini, saudara-saudaraku sekalian, semoga Anda bisa memahami. Terkait dengan suara Gus Jami, nanti saya akan taruh di bagian akhir karena perlu translate. Ini hanya gambaran betapa ada hegemoni besar dari kalangan habaib atau ba'alwi atas sejumlah orang, sejumlah tokoh, bahkan pondok-pondok pesantren. Ini analisa saya, silahkan Anda mengkritisi kalau memang analisa saya ini tidak tepat. Kenapa saya katakan ini satu hegemoni? Ya, kita lihat dari berbagai peristiwa menampakkan bahwa mereka ini orang berkelas nomor satu yang tersambung nasabnya ke Rasulullah, sebagaimana sering kita juga simak, kita dengarkan ceramah-ceramah mereka, pernyataan-pernyataan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya katakanlah muhibbin atau pengikut setia dari kalangan Ba'alawi ini ya terdiri pada siapapun, bukan hanya kalangan awam. Gus-gus tadi ini tentu orang-orang hebat kan, keluarga pesantren yang melahirkan banyak tokoh-tokoh besar. Rata-rata ponakan saya mondok di Sidogiri itu jago-jago baca kitab. Ya termasuk Gus tadi pasti orang-orang hebat kan. Tapi nyatanya kok merasa nggak enak sama Habib Taufik yang mohon maaf bukan siapa-siapanya. Malah berani sama katakanlah pamannya sendiri yang merupakan pengasuh pondok pesantren untuk menurunkan itu. Padahal sebagaimana disampaikan oleh Yai Fuad, tidak mudah mendapatkan isbat itu. Perlu waktu berbulan-bulan. Karena apa? Untuk mencocokkan konfirmasi dan segala halnya. Sampai akhirnya ada Naqabah yang mengisbat. Itu Naqabah Maroko, Damaskus, satu lagi kalau tidak salah Turki. Nah, apa dan bagaimana kok bisa pengasuh pondok pesantren Sidogiri ini dikatakan, atau Sayyid Sulaiman lah katakanlah, bersambung nasab kepada Ba'alawi? Ini dalam salah satu artikel dan salah satu keterangan dari seorang kawan saya kenapa seperti itu, dan itu juga tertera nampaknya dalam website mereka bahwa Sayyid Sulaiman ini dikatakan putra dari seorang Ba'alawi bermarga Syaiban yang bermigrasi ke Nusantara, tepatnya datangnya ke Cirebon. Nah, kisah ini dalam salah satu podcast seorang YouTuber dijelaskan, katanya ada di Syamsudzohiro yang mengambil keterangan dari tulisan LWC Vandenberg. Dan saya pernah membaca itu, coba saya komparasi. Memang Vandenberg menceritakan seorang bernama Abdurrahman Basyaiban yang bermigrasi, voice note dari Gus Jami. Ketika kula sareng Kiai Mas Nur budabuan sareng pengasuh Kiai Mas Fuad Sidogiri, Kiai Fuad tibi langsung acara tadaten kula sareng Dek Kiai Mas Nur bahwa telok oreng Citung Gus Bahar Thayyib, 2 Mas Dwi Sadullah, Nawawi Sadullah, terus Ahmad Abdul Halim neka nyabis dekah Kiai Fuad, nyabis dekah dalam Kiai Fuad jam 6 sore pas adzan maghrib. Tujuan orang telok nekah nyokon dek Kiai Fuad sop aja papan silsilah, figura silsilah nasab ishad nasabah Kiai Fuad sebedeneng ruang tamu. Kiai Fuad senyambung dek Kiai Asrar, terus dek Sayyid Sulaiman Al-Hasani, terus nyambung dek Syabdul Qadir, terus ke atas se isbat oleh ishad dari Maroko, Damaskus, dan lain. Neka soro petoron sareng orang telok neka saada Bu Gus Bahar Thayyib. Alas setak nyaman dah Habib Taufik. Takok Habib Taufik pas
silaturahmi da ke Fuad ne ngalen da silsilah na ke Fuad syahada na ke Fuad ne ke alas orang telo tak nyaman da Habib Taufik ke Fuad ngamok eting tutik orang telo neka sampai ya Fuad neka ada bus neka mungkin lakar kakek maksa engkau soro metoron mentah metoron tang papan silsilah ishad nasab ya tak apa-apa ya petoran kayak syarat situ Habib Taufik soro dan nak minta sepura dah sengkok terus nomor 2 kutu bedah ishad ban isbat dari Robito banen lain Jayan Sidogiri Said Sulaiman Jeba Saiban di Mais hatta epeker syahada nasab gempang setempel sebria benyahan jumlahnya benyahan gempang tak pang gempang engkau nyoro Nur Hasan maksudnya Kiai Mas Nur Hasan engkau nyoro Nur Hasan terus Kiai Nawawi nyoro Nur Hasan sorong ngurusin silsilah nah Sidogiri bareng Mbak Asror senyambung dari Mbak Sulaiman lakar kok senyoro asli juga banyak orang lain kengke kakek afitna ada orang luar tanda tangan Kiai Nawawi juga palsu ada pun seneka ke Fuad engkau senyoro juga ben Nur Hasan lah ngajuaki Basror Basaiban Sulaiman Basaiban 10 bulan hadal makhtutat ghairu sahih Maroko aja wabdaya Damaskus aja wabdaya Turki aja wabdaya ghairu sahih Basaiban ya terus nomor 2 dari Nakib Pakistan menyatakan bahwasanya Abdurrahman Basaiban ada sehijrah dari Indonesia Nakib Pakistan Leban mau tak berjajah Jayan Habib Taufik ngomong Basror ya ada orangnya palsu pura nah sepah peke engkau sangkup engkau mau kelompok kiai semetur sebengkalan kelompok kapi bareng sengkok nah, Kiai Fuad ada bus nikah. Akhir dah mah Gus Bahar, Mas Dwi, Ahmad. Ki Pleman lah. Pleman ketodusen. Neka Kiai Fuad langsung acarita da kula, acarita da Kiai Mas Nur. Saksenah bakto neka saya ajak sareng kula Mas Yakin, Gus Halim, Kiai Hamid.